Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat atau menyusun perencanaan pengelolaan kinerja pada fitur pengelolaan kinerja di PMM. Seperti kita ketahui bahwa Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah merilis fitur pengelolaan kinerja yang disematkan pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Jadi kedepannya Bapak dan Ibu Guru serta Kepala Sekolah itu akan membuat atau menyusun SKP pada fitur pengelolaan kinerja di PMM. Tidak lagi menyusun SKP di aplikasi e-kinerja BKN. Kenapa? Karena fitur ini telah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja BKN. Tahapan pengelolaan kinerja atau penyusunan SKP di fitur pengelolaan kinerja PMM itu ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian. Nah, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu kita akan simulasikan bagaimana menyusun atau membuat perencanaan. Dalam hal ini bagaimana membuat RHK. Ya, kita langsung saja Bapak dan Ibu. Yang pertama tentu kita buka browser dulu, kemudian kita masuk ke platform Merdeka Mengajar. Ini sudah masuk ke PMM Bapak dan Ibu. Kemudian di bagian pengembangan diri ada fitur pengelolaan kinerja. Ini kita pilih. Nah, di sini ada notifikasi bahwa aplikasi ini atau fitur ini paling cocok kita buka lewat komputer atau laptop. Ya, jadi disarankan lewat komputer atau laptop. Kita pilih tetap di sini. Untuk tahapan perencanaan kinerja ini ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah praktek pembelajaran. Nah, di praktek pembelajaran ini ada 8. Ya, sini ada 8 yang menjadi rekomendasi untuk kita pilih. Dan ini adalah rekomendasi berasal dari rapor satuan pendidikan. Nah, jadi di sini ada penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, kemudian aktivitas interaksi, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, kemudian umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, serta ekspektasi pada peserta didik. Inilah yang akan kita pilih Bapak dan Ibu. Salah satunya tentu ini didasarkan pada hasil capaian rapor pendidikan pada sekolah kita masing-masing. Jadi ini ada warna kuning, ya, ada warna kuning. Kemudian di bawahnya ini adalah warna hijau. Jadi warna hijau ini menunjukkan hasil dari rapor pendidikan itu baik, sementara yang warna kuning ini cukup dan yang kurang tidak ada, jadi tidak ada merah. Nah, inilah yang akan kita pilih Bapak dan Ibu. Nah, katakanlah pada contoh ini kita memilih penerapan disiplin positif. Jadi kita pilih, setelah kita pilih lalu kemudian kita pilih ke pengembangan kompetensi. Ini. Nah, tahapan kedua pengembangan kompetensi, total poin
yang harus kita kumpulkan itu minimal 32 poin. Jadi di sini ada notifikasinya. Kita mulai dari RHK pertama. Jadi di sini kita pilih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada RHK pertama, ini boleh kita pilih kegiatan yang menurut kita dapat kita laksanakan di paruh pertama atau semester pertama kegiatan dari SKP ini. Sebagai contoh, yang pertama ini adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, dan seterusnya. Ya, ini poinnya 4. Mengikuti seminar atau lokakarya dan sejenisnya. Poinnya 4. Ini kita pilih. Nah, kalau misalnya dalam kurang lebih 6 bulan ke depan kita hanya bisa mengikuti satu kegiatan ini, kegiatan seminar atau lokakarya, maka poin yang kita peroleh 4. Ya. Tetapi jika menurut kita dalam kurang lebih 6 bulan ke depan kita bisa mengikuti lebih dari satu kali kegiatan dan kita bisa memperoleh sertifikat lebih dari 1, maka di sini bisa kita tambahkan. Jadi tentu berdasarkan pada pertimbangan kemampuan kita selama kurang lebih 6 bulan ke depan, berapa kira-kira kegiatan yang bisa kita ikuti. Jadi anggaplah kita memilih 2 kegiatan, berarti poinnya adalah 8. Karena poinnya 8 berarti sisanya 24 poin lagi yang harus minimal kita kumpulkan. Kita tambah lagi RHK-nya, RHK kedua. Ya, ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Poinnya 4. Ya, kalau ini bisa kita lakukan selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Nah, ini kita pilih. Ya, poinnya 4. Berapa kali kira-kira kita bisa mengikuti kegiatan ini? Kalau cuma sekali, ya kita pilih sekali dengan poin 4. Kita perhatikan sisa 20 poin minimal yang harus kita kumpulkan untuk mencapai batas minimalnya. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah atau pengawas. Apakah ini bisa kita lakukan? Ya, kalau tidak kita cari yang lain yang mungkin untuk kita bisa laksanakan selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Ya, sebagai narasumber praktik baik 8 poin. Jadi karena ini adalah simulasi, Bapak Ibu kita pilih saja secara acak di sini. Katakanlah ini ya sebagai narasumber berbagi praktik baik. Kita pilih itu 8 poin. Berarti tinggal 12 poin. Ya. Tambah lagi RHK keempat. Menjadi peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi guru. Ya, kalau sekiranya ini bisa kita laksanakan, ya silakan dipilih. Kita cari yang lain. Ya, makin ke bawah ini nilai poinnya semakin tinggi dan kegiatannya juga butuh semacam kompetensi yang lebih. Ya, kita pilih yang di atas lah. Ini poinnya 4. Kita ke atas 8 poin lagi. Jadi minimal 32. Lebih tidak masalah. Justru poin lebih banyak lebih bagus. Ya, kita pilih ini. Ya, sudah 32 poin. Ya. Jika sekiranya Bapak Ibu masih ada kegiatan yang mungkin dan bisa untuk kita lakukan selama
satu periode, dalam hal ini Januari sampai Juni, maka kita bisa tambahkan lagi kegiatan-kegiatan di yang tertera atau yang terdapat pada list ini. Ini misalnya ya. Berarti poin yang kita kumpulkan adalah 38. Sudah lebih dari batas minimalnya. Nah, setelah itu jika kita sudah menetapkan bahwa 6 RHK untuk pengembangan kompetensi ini cukup dan dirasa dapat kita laksanakan, selanjutnya kita ke tugas tambahan. Ya, pilih kotak hitam di bawah, tugas tambahan. Tugas tambahan, silahkan dipilih sesuai dengan SK di sekolah kita masing-masing. Ya, sekiranya kita adalah wakil kepala sekolah, silahkan dipilih ini. Kemudian selain sebagai kepala sekolah, kita juga sebagai pembimbing kegiatan ekstrakurikuler, bisa juga kita tambahkan. Nah, ini sebagai pembina ekstrakurikuler. Ya. Masih ada lagi? Silahkan ditambahkan. Cukup. Kita ke perilaku kerja. Lanjut. Perilaku kerja ini ada 7. Ya, ada 7 aspek yang harus kita isi. Perilaku kerja yang pertama aspek berorientasi pada pelayanan. Ya, ini kita pilih mana kira-kira yang akan kita bisa kita lakukan. Misalnya ini memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana? Jadi apa indikatornya? Silahkan dipilih, Bapak Ibu silahkan baca baik-baik di sini mana yang mungkin atau bisa kita laksanakan, silahkan dipilih. Kemudian aspek kedua adalah akuntabel, silahkan dipilih salah satu. Kemudian apa perilaku yang bisa kita tunjukkan terkait dengan pilihan perilaku yang di atas. Selanjutnya yang ketiga kompeten, kita pilih mana yang menurut kita bisa dilaksanakan dan apa perilaku yang bisa menunjukkan dari perilaku yang kita pilih di atas. Kemudian harmonis, kita pilih. Ini saya pilih acak saja Bapak Ibu. Loyal, adaptif, kemudian kolaboratif, apa yang bisa kita tunjukkan dari perilaku yang kita pilih. Nah, ini setelah selesai, kemudian ke rangkuman. Nah, rangkuman ini adalah rangkuman dari RHK yang sudah kita buat, ya, perencanaan kinerja yang sudah kita buat. Ini bisa kita baca kembali. Kalau misalnya ada yang mau diperbaiki, boleh kita kembali, ya, disimpan dulu draftnya. Boleh ini kita kembali ke awal, ya, kembali ke awal. Kalau misalnya ada yang mau kita perbaiki. Jadi ini kita sudah simpan draft. Nah, selanjutnya setelah kita simpan draft, maka perencanaan ini bagi kita sudah selesai. Selanjutnya akan diteliti atau diperiksa oleh penilai kinerja, dalam hal ini kepala sekolah atau tim. Setelah kepala sekolah dan tim memeriksa perencanaan pengelolaan kinerja atau RHK yang kita buat, maka di kotak hijau ini tidak lagi tertulis draft, tetapi akan tertulis cek
perencanaan kinerja. Nah, setelah itu kita akan melihat apa tanggapan dari kepala sekolah. Lalu kemudian kita akan masuk pada tahapan berikutnya, yaitu pelaksanaan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.